Kembali lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas perkembangan infrastruktur di Indonesia, khususnya jalan tol yang sedang dibangun. Dan kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau sering disebut Tol Getaji. Namun kabar kali ini bukan soal progres pembangunan, melainkan masalah pembebasan lahan yang masih belum tuntas di Garut. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Sejumlah warga dari Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, mendatangi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka melakukan audiensi langsung dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, terkait kejelasan proses pembebasan lahan proyek Tol Getaji. Pertemuan ini digelar di kantor Kecamatan Leles dan dihadiri berbagai pihak, mulai dari warga pemilik lahan, pemerintah desa, hingga perwakilan ATR atau BPN. Menurut Wakil Bupati Garut, saat ini pemerintah daerah masih dalam tahap mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena persoalan ini sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Menariknya, dari penjelasan pemerintah daerah, sebagian besar wilayah lain yang terdampak proyek tol ini sebenarnya sudah menerima pembayaran ganti kerugian. Namun Desa Sukarame menjadi salah satu wilayah yang masih mengalami kendala. Hal ini membuat warga mempertanyakan kejelasan nasib lahan mereka. Apakah proyek akan dilanjut, ataukah justru mengalami perubahan rencana? Salah satu kendala yang muncul adalah perbedaan data luas tanah. Masalah ini sebenarnya cukup klasik dalam proses pengadaan lahan proyek infrastruktur. Perbedaan antara data administrasi, sertifikat, hingga kondisi di lapangan seringkali membuat proses verifikasi menjadi panjang. Karena itu, BPN harus melakukan cross-check berulang kali, bahkan melibatkan pemerintah desa untuk memastikan data yang benar. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar tertib administrasi tanah, karena hal ini sangat penting ketika terjadi proses pengadaan lahan seperti sekarang. Selain masalah data, ada kendala lain yang cukup krusial, yaitu masa berlaku penetapan lokasi atau penlok yang sudah habis pada 4 Februari lalu. Tanpa penlok yang masih berlaku, proses pengadaan tanah tidak bisa dilanjutkan secara hukum. Saat ini pemerintah masih menunggu penerbitan penlok baru agar proses pembebasan lahan bisa kembali berjalan. Jika penlok sudah keluar, diharapkan prosesnya bisa dipercepat. Di Desa Sukarame sendiri, jumlah lahan yang terdampak proyek tol cukup besar. Tercatat ada sekitar 586 bidang tanah dengan total luas kurang lebih 34 hektar yang masuk ke dalam trase Tol Getaji. Selain Sukarame, ada satu desa lain di Kecamatan Leles yang juga belum menunjukkan progres signifikan, yaitu Desa Margaluyu. Dua desa ini kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam proses pengadaan lahan. Kasus di Desa Sukarame ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol bukan hanya soal konstruksi dan investasi, namun juga menyangkut proses sosial dan administrasi yang seringkali tidak sederhana. Apalagi untuk proyek besar seperti Tol Getaji yang digadang-gadang akan menjadi salah satu tol terpanjang di Indonesia. Masyarakat tentu berharap ada kepastian dan kejelasan secepatnya, baik mengenai pembayaran ganti rugi maupun kelanjutan proyek. Kita tunggu saja apakah setelah penlok baru diterbitkan, proses pembebasan lahan di Garut bisa kembali berjalan lancar. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sawah Deso. Karena di channel ini, kita akan terus membahas perkembangan terbaru jalan tol, proyek infrastruktur, dan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.